Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik perawatan. Berjumpa kali kita dalam mata kuliah KDK 1 ini dengan topik Interprofessional Education atau IP. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Kita lanjut ke materi. Definisi Interprofessional Education. Pendidikan antar profesi terjadi ketika pelajar atau mahasiswa dari dua atau lebih profesi belajar bersama tentang, dari, dan dengan satu sama lain untuk mencapai kolaborasi yang efektif dan memperbaiki outcome kesehatan. Prinsip IP di sini yang pertama, work to improve the quality of care. Fokus terhadap kebutuhan pelayanan pasien dan penyedia layanan. Melibatkan pasien dan penyedia layanan. Mendukung profesi yang terlibat untuk belajar dengan, dari, dan mengenai satu dengan yang lain. Menghargai integritas dan kontribusi setiap profesi. Mengembangkan praktik di dalam profesi. Meningkatkan kepuasan profesi. Hubungan antara pendidikan profesi kesehatan dan kebutuhan praktek. Sini bisa dilihat antara interprofessional education dengan collaborative practice. Ada systemic factor, educational system, professional system. Dalam gambar di atas tadi terdapat dua faktor yang mempengaruhi kapasitas pembelajar harus profesional untuk menjadi praktisi kolaboratif yang kompeten. Bahan ini menitik beratkan pada faktor mikro, pengajaran, meso, institusional, dan makro sistemik. Pembelajar adalah pada pusat dari lingkaran pertama dan terpengaruh oleh semua faktor yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bekerja secara kolaboratif dengan healthcare profesional lainnya. Lingkaran yang kedua terdiri dari atas proses dan faktor yang mempengaruhi outcome pelayanan pada pasien dalam setting praktik kolaboratif, yang juga dipengaruhi oleh faktor mikro, meso, dan makro. Kompetensi inti interprofessional education dapat dilihat di sana. Ada 4: interprofessional teamwork and team-based practice, interprofessional communication practice, value ethic for interprofessional practice, roles and responsibilities for collaboration practice. Menurut Interprofessional Education Collaborative pada 2016 terdapat 4 domain utama dalam core kompetensi, yakni kompetensi 1, bekerja dengan individu atau profesi lain untuk mempertahankan iklim saling menghargai dan saling berbagi nilai. Kompetensi 2, menggunakan pengetahuan peran individu dan profesi lainnya untuk mengakses dan mengetahui kebutuhan kesehatan pasien dan untuk mempromosikan kesehatan populasi. Kompetensi 3, berkomunikasi dengan pasien, keluarga, komunitas, dan profesi dalam kesehatan serta bidang lainnya dengan cara responsif dan bertanggung jawab untuk mendukung pendekatan tim untuk maintenance serta promosi kesehatan serta pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Kompetensi 4, mengaplikasikan nilai-nilai relationship building dan prinsip dari dinamika tim untuk melakukan performa secara efektif pada peran yang berbeda-beda dalam tim untuk perencanaan, penyampaian, dan pengevaluasian pelayanan pasien atau populasi, dan juga program kesehatan populasi dan kebijakannya yang aman pada waktu yang tepat, efisien, efektif, dan adil. Tantangan interprofessional education. Di sini perspektif dari universitas, tantangan yang terlihat dari sistem shared learning dari sebelum tahapan registrasinya adalah badan akreditasi memiliki persyaratan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mengintegrasikannya. Panjang program studi berbeda-beda. Entry level requirement sangat bervariasi. Pada banyak kasus harus ada kooperasi antara universitas yang berbeda-beda karena
Sedikit sekali institusi yang memiliki program studi kedokteran, keperawatan, dan semua ilmu terapi kesehatan. Terdapat pula masalah dalam mengatur jadwal timetable learning ini walaupun dalam satu institusi. Gambaran interprofessional education secara global dan di Indonesia. Di Indonesia, 8 organisasi mahasiswa dari 7 provinsi mendirikan Indonesia Health Profession Student Network atau HPEC pada pertemuan pertamanya di Jakarta tahun 2010. Dan hal ini digunakan sebagai forum bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi untuk pendidikannya, termasuk partisipasi dalam tata kelola dan perkenalan IP. Dikutip dari mahasiswa sendiri, mereka berkata bahwa mereka bukanlah lagi objek edukasi, melainkan juga merupakan satu agen perubahan. Menurut James Swanwick dalam Understanding Medical Education, Evidence, Theory, and Practice, IP tercatat pertama kali pada tahun 1960. Fokus awalnya adalah kerjasama interprofesi dalam kesehatan mental dan pelayanan learning disability, pelayanan komunitas, dan pelayanan primer. Pada tahun 70, perhatian lebih tertuju pada proteksi anak dan paliatif. Dalam tahun 80, fokus IP berhubungan dengan HIPH. Pada akhir abad ke-20, ketertarikan IP terhadap subjek lainnya menjadi lebih luas lagi, yakni maternity care, rehabilitasi penyakit kronis, etik, manajemen, hingga bagaimana cara memperkirakan kebutuhan untuk populasi geriatri dan kekurangan sumber daya manusia. Sejauh ini pada abad 21, fokus IP berlanjut pada termasuk dalam penyakit kronis, respon terhadap perubahan sosial dan demografi, mengembangkan kualitas dan efisiensi dari pelayanan, termasuk juga pelayanan untuk vulnerable groups dengan kebutuhan yang kompleks seperti anak-anak, populasi geriatri, orang dengan penyakit mental, orang-orang berisiko dari domestic violence, dan orang-orang dengan tempat tinggal yang tidak layak atau tunawisma. Dukungan IP terhadap anak-anak dengan learning disabilities lebih jarang ditemui, walaupun sebenarnya hal ini lebih dibutuhkan pada abad 21 ini. Fokus yang lebih baru mencakup patient safety, disaster planning, yang disetir oleh tingginya kecemasan terhadap terorisme, profesionalisme, dan peran healthcare. Profesi kesehatan utama sangat merekomendasikan inklusi kesempatan pembelajaran interprofesi dalam edukasi preregistrasi. Tahun 2012, US Government of Health and Human Services mengumumkan investasi besar dalam mengkoordinasi pusat promosi IP dan kolaboratif praktis. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan.